proses ini yang pertama kali teman-teman harus tahu adalah tidak instan ya teman-teman. Jadi jangan berharap proses relaksasi ini kayak, oh hari ini aku mau relaksasi dok, pokoknya besok berhasil nih aku nyusuin lagi, asinya udah keluar banyak, bayiku udah senang-senang lagi. Nggak gitu ya teman-teman. Yang ketiga, itu yang perlu dipastikan adalah saat proses relaksasi ini, ibu disarankan untuk melakukan skin to skin selama 24 jam. Nah, ini yang biasanya jadi pertanyaan teman-teman, harus 24 jam ya dok? Emang sebegitunya? Iya, karena kita berusaha untuk membangun lagi nih bonding atau ikatan cinta antara teman-teman dan bayi. Dan bayi diharapkan untuk bisa sadar lagi bahwa dada ibunya adalah tempat ternyaman yang harusnya memang ya disitulah gitu loh. Jadi bayi nanti tidak menolak nih kalau digendong sama ibunya. Nah, biasanya skin to skin ini boleh nih, misalnya kalau teman-teman mau ke kamar mandi itu boleh dilepas ikatan skin to skinnya, tapi setelah itu dilakukan skin to skin lagi. Skin to skin tuh kayak gimana sih dok? Jadi skin to skin itu adalah menggendong bayi, biasanya dengan teman-teman misalnya bisa pakai gendongan yang wrapping atau bisa pakai kain jarik. Nah, tapi dengan keadaan ketemu nih kulit sama kulit bayi, berarti nggak pakai pakaian teman-teman. Nah, proses ini tuh seperti kayak kanguru lagi gendong anak. Kebayang kan? Jadi kalau kanguru gendong anak tuh kan dia taruhnya di depan ya. Terus nempel nih antara kulit ibu sama kulit bayinya. Itulah yang dilakukan dalam skin to skin. Jadi pada bayi itu biasanya bayinya nggak pakai baju nih, pakai pampers aja. Nah, ibu juga nggak pakai baju, tapi biasanya boleh nih pakai kimono atau misalnya piyama yang ada kancingnya. Jadi biar ibunya ngerasa, oh dok nanti aku masuk angin nih kalau misalnya nggak pakai baju sama sekali. Nah, boleh pakai kimono ya teman-teman. Nah, perut bayi itu akan nempel di dada ibu. Jadi posisinya sebentar. Nah, ini ceritanya bayinya nggak pakai baju ya, dia cuma pakai pampers doang karena ini ribet kalau dia dibuka. Jadi posisinya begini, ibu akan nggak pakai baju juga dan cuma pakai kimono, terus nanti diikat nih bayinya ini. Jadi ibu tuh menggendong bayinya dengan posisi seperti ini, dimana perut bayi yang ini akan nempel ke dada ibu teman-teman. Nah, gendongan tuh bisa pakai gendongan yang tadi kain jarik atau gendongan yang lain bila ada. Terus yang perlu diketahui lagi untuk proses relaksasi ini biasanya ibu-ibu jadi stres. Nah, itulah kenapa kalau di luar negeri biasanya pakai didampingi psikiater, teman-teman. Kenapa stres? Ya iyalah, gimana nggak stres ibunya kalau misalnya bayinya pas digendong atau diajak nyusu terus melenting-lenting badannya, bayinya rewel, atau bahkan untuk ibu-ibu yang relaksasi mandiri nih di rumah, aku pernah dapat kasus di mana ibunya itu tidak ada support system lain, jadi suaminya harus bekerja dan ibu mesti sendirian di rumah. Nah, saat bayinya rewel kan ibunya juga stres. Siapa sih yang nggak stres kalau kayak gitu, ya nggak sih? Terus bayi juga bisa demam. Kenapa bayi bisa demam? Karena biasanya asupan cairannya bisa kurang nih teman-teman. Kan bayi itu harus cukup ya, ada rumusnya sendiri untuk mengukur berat badannya disesuaikan dengan asupan cairan perharinya. Nah, kalau bayi nggak cukup, asupan cairannya dia akan demam, bisa juga berat badannya turun, karena berat badan itu salah satu indikator bahwa asupan cairan pada bayi cukup, teman-teman. Jadi berat badan bayinya juga bisa turun nih saat proses relaksasi ini. Terus keluarga juga mungkin tidak mendukung pada proses relaksasi ini. Karena sebetulnya berdasarkan studi juga yang dilakukan bahwa 80%, studi ini sebetulnya dilakukan di luar ya teman-teman, tapi 80% hasilnya itu adalah keluarga dan ibu tuh nggak tahu tentang proses relaksasi itu bisa dilakukan, bahwa menyusui kembali tuh bisa gitu. Jadi biasanya pilihannya akan
kembali aja deh ke Super yang lebih gampang, atau teman-teman juga cuman karena merasa nggak cuman sih, mungkin proses relaksasi ini akan terganggu karena keluarga tidak tahan mendengar tangisan bayi saat proses relaksasi ini dilakukan gitu. Jadi ya mungkin suaminya yang nyuruh berhenti, atau ibu mertua, atau ibu kandung yang bilang, "Udahlah nggak usah dilanjutin, kasih support aja." Nah ini biasanya yang bikin sedih nih teman-teman yang mau relaksasi. Jadi makanya tadi dari awal kenapa relaksasi ini perlu didiskusikan dengan keluarga sebelum memulainya. Jadi kita akan menandatangani informed consent atau surat persetujuan jika ibu-ibu atau teman-teman itu merasa, "Oh oke dok, aku mau relaksasi," gitu. Jadi setelah dijelaskan, teman-teman sudah keluarganya mendukung, baru disuruh untuk melakukan tanda tangan persetujuan untuk melakukan proses relaksasi. Jadi nanti jangan sampai di kedepannya karena ini tindakan medis, terus dokter atau konselor relaksasinya nanti disalahkan gitu. Terus yang memungkinkan terjadi pada proses relaksasi, apalagi pada ibu-ibu bekerja, adalah perlunya cuti tambahan gitu. Karena kan ya tadi ya, bahwa proses relaksasi ini ada fase skin to skin 24 jam di mana ibu perlu nih gendong bayi, skin to skin, kontak kulit ke kulit selama 24 jam. Apakah itu bisa dilakukan saat ibu bekerja? Nah, itu balik lagi ke keadaan teman-teman masing-masing. Mungkin yang kerjanya dari rumah mungkin masih bisa, tapi apakah bisa fokus saat bekerja? Nah, itu juga balik lagi. Jadi makanya kadang perlu nih cuti tambahan. Terus yang dikhawatirkan selanjutnya adalah faktor biaya, teman-teman. Faktor biaya ini biasanya jika teman-teman memilih untuk melakukan relaksasi di rumah sakit yang mendukung fasilitas rawat inap tadi, gitu. Jadi karena pasti ada biaya yang dilakukan atau dikeluarkan, dan biayanya biasanya nggak murah juga, jadi sampai jutaan, teman-teman. Nah, hal ini nih yang perlu diwaspadai. Tapi ada beberapa layanan telemedicine atau juga bahkan konselor relaksasi yang mungkin memilih rawat jalan, sehingga teman-teman biasanya bisa menekan cost budgetnya atau biaya yang perlu dikeluarkan. Yang terakhir, nomor 10 adalah begadang, karena mungkin bayi-bayi akan rewel, teman-teman, saat proses relaksasi ini. Waktu saya mengikuti pelatihan laktasi, saya bertanya ke senior saya, dokter sejawat lainnya, bagaimana sih caranya? Biasanya proses relaksasi ini nanti akan dibuat bayinya untuk lebih nyaman dulu nih biasanya taktiknya. Jadi bayi akan disendokkan atau misalnya dikasih ASI atau susu formula dulu sementara dengan media lain sampai agak setengah kenyang, baru ditawarkan ke payudara ibunya yang sudah dipakai SNS tadi, teman-teman. Tapi ada juga yang langsung pakai SNS. Jadi itu beda-beda tergantung konselor laktasinya ya. Nah, sekarang kalau merasa, "Udah nih dok, aku udah semangat nih relaksasi, tapi nggak ada uang untuk rawat inap. Terus kalau mau relaksasi di rumah, apa sih yang mesti dilakuin?" Nah, kalau untuk relaksasi di rumah, teman-teman yang pertama tadi ya, perlu mental, terus juga support system keluarga paling penting ya. Terus ada 3 alat yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama, timbangan bayi. Bisa timbangan digital atau timbangan biasa. Ini perlu banget karena kita perlu pantau berat badan bayi tiap hari untuk mengetahui kurang nggak nih asupan cairan bayi ini. Nah, yang kedua adalah termometer, teman-teman. Karena ya tadi kan takutnya demam ya. Jadi nanti teman-teman kalau relaksasi mandiri di rumah, dipandu oleh konselor laktasi misalnya, teman-teman bisa mengukur suhunya tiap hari, nanti dilaporkan ke konselornya gitu. Jadi biar konselornya tahu ada nggak sih kekurangan asupan cairan nih pada saat proses relaksasinya. Yang ketiga adalah SNS gitu.
Proses relaksasi ini bisa dilakukan ya teman-teman, tapi teman-teman perlu nih untuk dipantau terus oleh konselor relaksasi atau tenaga medis. Dan teman-teman juga mesti menyamakan persepsi untuk relaksasi ini. Jadi banyak-banyak tahu tentang relaksasi, banyak-banyak tanya juga boleh. Dan yang pasti, pastikan juga nih untuk usia bayinya. Biasanya usia bayi kurang dari 6 bulan lebih mudah untuk relaksasi. Dan berapa lama sebetulnya proses tidak menyusunya itu gitu. Jadi karena biasanya makin lama tidak menyusu, ASINya makin kurang, sehingga teman-teman untuk mengembalikan produksi ASINya butuh agak lebih lama mungkin dibandingkan teman-teman yang baru ya seminggu yang lalu lah berhenti menyusu, di mana ASINya masih keluar. Untuk beberapa kasus yang sulit, follow up itu diperlukan. Jadi betul-betul perlu dampingan konselor ya teman-teman. Konselor laktasi. Ada 3 hal dasar relaksasi. Yang pertama, jaringan payudara yang sehat. Yang kedua, itu adalah pengeluaran ASI yang ada atau optimal. Dan yang ketiga adalah pengosongan ASI yang teratur. Jadi biasanya memang pada proses relaksasi ini dianjurkan juga untuk memerah dengan alat pompa secara rutin jika bayinya masih belum mau menyusu, dan juga bisa memerah dengan tangan. Dan yang perlu teman-teman ingat lagi adalah metode mengembalikan bayi ke payudara ibu ini butuh kesabaran dan konsisten. Dan biasanya tergantung dengan kondisi terakhir bayi berhenti menyusu, apakah dikasih dot atau tidak. Biasanya yang dikasih dot akan agak lebih susah atau lebih tricky, tapi masih bisa untuk dilakukan. Jika bayi belum mau menyusu langsung, nanti perlu dilakukan evaluasi nih. Kenapa sih bayi itu nggak mau menyusu langsung? Itulah pentingnya peran konselor di sini. Oke, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lainnya yang membutuhkan. Atau boleh juga kasih ide topik apa lagi nih yang mau dibahas di Kamis Medis selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah!